semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Akbar Putra dengan NIM 23060301032. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Nah, Talcott Parsons. Talcott Parsons lahir pada tanggal 13 Desember 1902 dan wafat pada tanggal 8 Mei 1979. Nah, teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, di mana karya awal Parsons lebih berhubungan dengan usahanya untuk membangun teori aksi atau teori tindakan, di mana hal ini dapat terlihat dalam bukunya The Structure of Social Action pada tahun 1937. Sedangkan karya selanjutnya lebih berhubungan dengan struktural fungsional seperti dalam bukunya The Social System pada tahun 1951. Nah, selanjutnya Parson mengembangkan 4 konsep tindakan sosial voluntaristik melalui analisis karya 4 ilmuwan. Yang pertama yaitu Alfred Marshall, di mana Marshall di sini lebih menekankan kepada pentingnya rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pengambilan keputusannya itu kurang normatif dalam analisisnya, di mana Marshall hanya berfokus pada bagaimana individu membuat pilihan rasional berdasarkan utilitas. Yang kedua adalah Vilfredo Pareto, di mana Vilfredo Pareto ini menggambarkan tindakan manusia yang seringkali tidak logis, di mana dia mengedepankan kepada konsep alfanya dan beta dalam suatu masyarakat. Pareto hanya menunjukkan bahwa banyaknya keputusan uh, manusia tidak selalu berdasarkan pada logika dan rasionalitas. Yang ketiga adalah Emil Durkheim, di mana Emil Durkheim di sini dia mengedepankan kepada dominasi masyarakat dalam membentuk perilaku individu. Durkheim berargumen bahwa tindakan individu selalu dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir adalah Max Weber, di mana Max Weber di sini hanya menekankan pada tindakan individu yang didasari oleh idealisme, nilai-nilai, dan norma-norma, serta dia mengabaikan faktor biologis dan kondisi fisik. Nah, Weber juga hanya berfokus kepada makna subjektif dari tindakan sosial dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Nah, maka dari itu, Parson mengintegrasikan pandangannya ini yang dimana dia mengembangkan konsep tindakan sosial yang lebih luas, di mana Parson hanya menekankan kepada pentingnya interaksi antar individu dan masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dapat mempengaruhi perilaku sosial. Selanjutnya, fungsi yang diartikan sebagai segala tindakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sebuah sistem, di mana menurut Parson ada 4 syarat mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi, yaitu adalah agil. Nah, apa sih itu agil? Agil yang pertama itu adalah adaptation atau adaptasi, di mana dia melihat bahwasannya masyarakat bisa bertahan, dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. Yang kedua adalah pencapaian tujuan, di mana sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga adalah integrasi, di mana masyarakat harus mampu mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia dapat berfungsi secara maksimal. Yang keempat adalah latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada, di mana setiap masyarakat harus mampu mempertahankan, memperbaiki, serta memperbaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi itu. Selanjutnya yaitu ada 4 persyaratan fungsional yang dapat memiliki hubungan yang erat dengan 4 sistem tindakan sosial. Yang pertama adalah sistem organisme biologis atau organisme tingkah laku, di mana
ini berhubungan dengan fungsi adaptasi, yang dimana dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah sistem kepribadian, di mana sistem kepribadian ini memiliki kaitan dengan fungsi pencapaian tujuan, di mana dia ingin merumuskan tujuan-tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga adalah sistem sosial, di mana sistem sosial ini memiliki hubungan dengan fungsi integrasi, di mana dia berfokus kepada mengontrol komponen-komponen pembentukan masyarakat. Yang terakhir adalah sistem kebudayaan, di mana sistem kebudayaan ini memiliki hubungan dengan fungsi pemeliharaan atau pola-pola atau struktur-struktur yang ada, di mana dia ingin menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu tindakan sosial yang dilandasi oleh dua elemen dasar, yaitu ada orientasi motivasional dan orientasi nilai, di mana orientasi motivasional ini dia lebih meningkatkan kepuasan dan menekankan kekecewaan, yaitu dapat dilihat dari dimensi kognitif, katektif, dan evaluatif. Yang kedua adalah orientasi nilai, di mana dapat dilihat melalui standar norma yang mengendalikan tujuan, yaitu dari dimensi kognitif, apresiatif, dan moral. Yuk kita simak apa sih yang dimaksud dari dimensi tersebut. Nah, dari orientasi motivasional, yang pertama adalah dimensi kognitif, di mana dia melihat bahwasanya pengetahuan seseorang yang dapat bertindak itu mengenai dengan situasinya. Yang kedua adalah dimensi katektif, di mana reaksi emosional dari orang yang bertindak terhadap situasi dan berbagai aspek di dalamnya. Yang ketiga adalah dimensi evaluatif, di mana dimensi evaluatif ini dapat dilihat dari dasar pilihan seseorang antar kognitif dan katektif. Selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai orientasi nilai. Yang pertama adalah dapat dilihat dari dimensi kognitif, di mana dia menunjuk kepada standar-standar yang digunakan dalam menerima atau menolak berbagai interpretasi kognitif mengenai situasi. Yang kedua adalah dimensi apresiatif, di mana dia melihat bahwa standar yang tercakup dalam ungkapan perasaan, misalnya ketika orang tua diharapkan mencintai anaknya, tetapi tidak dalam bentuk mengekang atau memberikan kebebasan kepada anak. Selanjutnya yaitu dimensi moral, di mana di sini dia menunjuk kepada standar-standar abstrak yang digunakan untuk menilai tipe-tipe tindakan alternatif menurut implikasinya terhadap sebuah sistem secara keseluruhan, baik itu dapat dilihat dari sosial maupun individualnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur sistem tindakan umum, di mana yang pertama adalah sistem kultural, di mana di sini sistem kultural merupakan kumpulan nilai-nilai, norma, dan simbol yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, sistem ini dapat memberikan makna dan tujuan bagi tindakan individu serta membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia. Yang kedua adalah sistem sosial, di mana dia lebih mengacu kepada integrasi antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Sistem sosial ini mencakup struktur sosial, hubungan antar individu, serta institusi yang mengatur perilaku sosial. Yang ketiga adalah organisme perilaku, di mana dia hanya berfokus kepada individu sebagai pelaku tindakan. Di sini, organisme perilaku mencakup aspek fisik dan biologis yang dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk bertindak, termasuk ke dalam faktor-faktor seperti kesehatan dan kondisi fisik. Yang ketiga adalah sistem kepribadian. Di sini, sistem kepribadian itu merujuk pada aspek-aspek psikologis dan mental dari individu. Sistem ini mencakup kepada motivasi, emosi, dan pola pikir yang mempengaruhi bagaimana individu dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budayanya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa dari keempat komponen ini itu saling berinteraksi dan dapat berkontribusi pada pemahaman tindakan sosial dalam konteks yang luas. Nah, maka dari itu, Parson menekankan bahwa untuk memahami tindakan individu penting untuk aspek ini sebagai bagian dari sistem yang lebih dasar. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bahas mengenai struktur fungsional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi
Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Akbar Putra, pamit undur diri.